Hai guys, selamat siang. Kembali bersama dengan saya Anjana Demira bersama dengan partner kebanggaan saya Mas Uke Hendarman. Kita akan menemani kalian di sini dalam Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Golf Championship 2024. Yeay. Nah, ini adalah hari pertama ya Mas Uke, Ya, ini betul. opening round ya. Dan ini merupakan salah satu pertandingan amatir golf yang ditunggu-tunggu oleh pemain amatir sendiri di Indonesia gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu juga pemenangnya dari laki-lakinya ada Gabriel Hansel dan juga dari perempuannya adalah Elaine Wijaya. Nah, mau nanya nih sama Mas Uke, mungkin perbandingan semangatnya tahun lalu sama tahun ini seperti apa kira-kira? Kalau lihat dari semangat saya kira mungkin pasti tinggi ya semangat para pemain ini, terlihat memang mereka sangat antusias untuk bisa bermain di turnamen Medco Pondok Indah ini. Jadi saya rasa mungkin ya, bisa dilihat dengan kehadiran juara-juara tahun lalu, ada Hansel dan Elaine yang sama-sama bermain di turnamen kali ini untuk mempertahankan turnamen. Jadi ini mungkin menjadi satu pertanda bahwa mereka memang punya semangat untuk bisa mempertahankan prestasi tahun lalunya mereka. Benar, pasti banyak menantikan juga seperti apa tahun ini. Meskipun di opening round ini memang leading sementara ada Kristianto ya di pihak laki-lakinya. Nah, mungkin di sini penasaran juga kenapa sih sebenarnya ini menjadi salah satu turnamen bergengsi lah yang dinantikan oleh para pemain amatir di Indonesia. Jadi memang turnamen Medco International ini memang salah satu turnamen yang menyediakan Amateur World Golf Ranking, di mana para pemenang ada beberapa pemain yang berada di posisi kalau nggak salah 3 besar atau 5 besar, nanti kita cross check lagi, yang akan mendapatkan world ranking points yang akan mempengaruhi ranking mereka di world ranking mereka nantinya. Jadi ini penting untuk mereka dapatkan karena salah satu poin yang bisa mereka dapatkan setelah mendapatkan ranking world ranking yang tinggi, mereka bisa bermain di turnamen besar amatir lainnya di negara di luar di dunia. Dan mungkin bahas sedikit karena tadi sudah dibahas tentang World Amateur Golf Ranking. Ini kan sebuah ranking yang memang dimiliki oleh seluruh pemain amatir di seluruh dunia. Tapi sebenarnya untuk masuk ke The World Amateur Golf Ranking ini sebenarnya apa yang mereka harus menang best gross, mereka harus menang seperti apa? Jadi memang kalau perhitungan Amateur World Golf Ranking atau AWGR yang orang sering kenal itu adalah hanya diberlakukan di turnamen-turnamen resmi, di mana turnamen resmi prestasi itu adalah turnamen yang tidak memberlakukan perhitungan net. Jadi hanya gross score yang dihitung. Jadi memang sebuah turnamen prestasi itu boleh dibilang nggak ada perhitungan handicap. Handicap itu hanya diberlakukan pada saat awal mereka mendaftar, hanya untuk menentukan apakah mereka layak bermain di turnamen tersebut atau tidak. Tapi untuk perhitungan skornya sendiri nggak ada hitungan netnya. Jadi memang gross score itulah yang digunakan dan itu yang menjadi acuan bagaimana sebuah turnamen itu bisa diakui untuk bisa mendapatkan Amateur World Golf Ranking. I see, berarti AWGR ini sebenarnya penting untuk amatir tapi penting juga untuk Indonesianya sendiri ya? Ya jelas, karena ini berkaitan erat dengan beberapa event internasional yang lainnya. Jadi memang salah satu keuntungan mendapatkan World Ranking ini adalah bisa bermain di turnamen besar seperti Asia Pacific Amateur. Dan juga yang tidak kalah penting adalah ini juga menjadi acuan untuk beberapa junior yang memiliki World Amateur Ranking ini bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah secara gratis di luar negeri. Itu salah satu poin yang mendasari mereka bisa menerima itu atau tidak. Jadi pantasan mungkin semangatnya untuk ikut di sini juga sangat besar ya. Betul. Dan tadi saya juga sempat berbincang gitu ya sama beberapa yang memang banyak datang ke sini karena mungkin baru bermain golf, jadi mungkin belum terlalu banyak gitu info dan mereka bingung gitu sebenarnya apa sih perbedaannya junior, amatir, level turnamennya seperti apa dan sebenarnya kenapa ini menjadi bergengsi dan sangat spesial dan ini kan termasuk turnamen untuk amatir yang berprestasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau bicara ya level turnamen itu kan ada junior itu mungkin lebih kita melihat dari kategori umur ya. Jadi kalau turnamen junior itu biasanya berdasarkan kelompok umur. Entah itu 10 tahun ke bawah, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai dengan usia 17 tahun biasanya. Tapi kalau untuk turnamen amatir, apalagi kalau disebut open itu tidak ada batasan umur. Jadi umur berapapun selama statusnya dia adalah seorang pegolf amatir, dia berhak untuk bermain di situ. Lain halnya dengan ada event yang sekarang sudah sering berlangsung juga ada mid amateur. Kalau mid amateur itu memang ada batasan umur di mana batasan
terbawah atau termuda itu adalah 25 tahun dan batasan teratas itu 55 tahun. Jadi hanya yang berumur di batas Di itulah antara yang itu. boleh main. Jadi memang ada kategori-kategori khusus yang memang diberlakukan ya memang pada intinya untuk mendapatkan atau menyaring pemain-pemain yang selama ini mungkin tidak punya kesempatan bermain di turnamen besar, jadi bisa punya kesempatan bermain di turnamen-turnamen tersebut. Ya benar. Jadi untuk tidak ada batasan umur, tergantung dari dilihat prestasinya juga ya Ya, seperti betul. apa. Dan kalau tadi kita lihat ada video permainan opening round hari ini dari Ya. Kristianto dan Ya. juga dari Rehan Abdul Latif. Ya. Nah untuk Kristianto nih ada informasi sedikit nggak mengenai Kristianto ini? Ini satu pemain yang sebetulnya udah lama main ya. Jadi dari junior itu memang sudah sering bermain. Dan kalau nggak salah saya ingat itu dia sudah pernah mewakili tim Sumatera Utara, Sumatera tempat Utara, yes. kelahirannya dia dalam ajang PON. Itu kalau nggak salah di tahun 2016, kalau nggak salah ya. Kalau nggak 2016 atau ya 2016 kalau nggak salah waktu itu bermain di sana. Jadi memang kalau secara prestasi mungkin boleh dibilang masih agak sedikit kurang terlihat gitu dibanding yang lainnya. Tapi memang untuk hari ini dia bisa menunjukkan satu prestasi yang cukup ya boleh dibilang cukup baik ya dengan menjadi co-leaders bersama compatriotnya dia atau sesama pemain dari Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah nanti di PON yaitu Rehan Abdul Latif. Jadi ini bakalan seru nih kalau kita nonton berdua ini satu tim satu geng tapi lawan-lawanan sekarang. Seru karena banyak yang juga menantikan gitu Kentaro, Hansel hari ini main seperti apa. Namun ternyata leadingnya adalah dua pemain dari Sumatera Utara. Ya. Dan ini juga turnamennya sebagai tryout untuk mengikuti PON mendatang juga ya untuk beberapa banyak atlet yang mengikuti pertandingan hari ini. Ya kalau kita lihat dari daftar pemain itu memang ada beberapa yang jelas dari kontingen Sumut itu hampir semuanya hadir. Kemudian tim DKI juga hampir semuanya hadir di turnamen kali ini. Kemudian saya lihat juga dari tim Jawa Barat juga ada, Banten juga yang salah satunya mungkin dikenal baik oleh Anjana. Betul. Pemainnya itu ada pernah satu rumah. Pernah satu rumah, kakak saya sendiri. Kebetulan kakaknya Anjana juga atlet PON Banten. Jadi ya, boleh dibilang ini jadi salah satu ajang untuk mereka mempersiapkan diri menuju ke PON. Nah ini kalau kita mundur ke belakang sedikit memang sudah ada beberapa event yang sudah mereka jalankan juga. Betul. Menjelang menuju ke PON itu. Jadi memang ini semakin mendekat ke PON semakin intensif. Semakin banyak pertandingannya. pertandingan yang mereka ikuti untuk menjadi ajang pemanasan mereka untuk bisa istilahnya manasin mesin lah untuk bisa nanti bermain sebaik mungkin pada saat di PON nanti. Nah kalau kita balik lagi ke acara hari ini gitu ya, Ya. turnamen hari ini. Mungkin dibilang menjadi turnamen berprestasi karena memang maksimal handicap untuk putranya 8, Ya. untuk putri 10. Mungkin Ya. bisa dijelaskan, masih banyak nih yang belum awam. Kenapa sih harus ada minimal handicap dan seperti apa gitu? Mungkin kalau disebut di dunia umum minimal ya, tapi kalau di golf ya maksimal itu adalah minimum requirement yang dibutuhkan di mana memang tadi yang saya katakan batasan handicap itu hanya untuk sekedar menentukan apakah pemain tersebut layak bermain di turnamen prestasi atau tidak. Oke. Jadi memang boleh dibilang turnamen prestasi itu ya karena tidak memberlakukan net score, hanya gross score. Jadi memang hanya tanda kutip orang-orang tertentu aja yang boleh main di mana ya hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain amatir lain yang bisa bermain di turnamen sekelas Medco ini. Makanya mungkin kalau dilihat hari ini ya bukan hanya yang baru terjun di golf tapi mungkin beberapa banyak pemain-pemain junior amatir yang memang tertarik untuk menantikan pertandingan 3 hari ini seperti apa. Oke, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut karena kita akan kedatangan 2 bintang tamu spesial yang akan ngobrol-ngobrol sama kita terkait pertandingan hari ini. So jangan kemana-mana, we'll be back after this one.